Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat datang kembali di channel ini. Mari kita luangkan sejenak waktu untuk menyimak kajian yang penuh hikmah dari guru kita, Bapak Buya Rusfi. Simak sampai akhir agar penjelasannya dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan salah paham. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembah Tuhan. Alladzi khalaqakum, Tuhan yang sudah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan juga sudah menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang takwa. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Ya. Pertanyaannya, Tuhan itu siapa? Ini maaf ini Bapak Ibu, ini kaji tauhid ya. Tuhan itu siapa? Yang sembah itu siapa? Kalau tadi kita katakanlah kita melaksanakan sholat, ya mungkin ya sudah termasuk bagian menyembah Allah. Dalam bahasa yang biasa kita ucapkan, kita perlu menyembah Allah, Tuhan yang menjadikan kita. Masalahnya sudahkah kita menyembah Allah? Satu. Yang kedua, apa boleh kita menyembah Allah? Kalau saya tanya sama Pak Suryadi lah, tadi sholatnya menyembah siapa Pak? Mbak Allah. Jadi kalau kita beribadah tadi sholat subuh menyembah Allah. Kalau saya katakan siapa orang menyembah Allah adalah syirik, masuk akal nggak? Siapa orang menyembah Allah syirik? Janganlah menyembah Allah. Yang kita sembah itu zat yang bernama Allah. Jadi bukan Allah yang kita sembah. Allah itu nama. Alif lam lam ha, nama. Jadi yang kita sembah itu bukan nama, tapi yang bernama Allah. Ya.
Makanya saya katakan tadi, siapa orang menyembah Allah syirik, menyembah nama. Nah, yang disembah itu yang bernama Allah, zat yang bernama Allah. Kalau kita menyembah Allah sebutan, nah itu sebutan. Allah itu sebutan nama. Ini meja, meja itu nama. Ya. Kalau saya katakan tolong ambil meja, itu artinya suatu benda yang bernama meja. Tapi kalau saya katakan tolong Pak diambil meja, lalu Bapak datang membawa kertas selebar 2 jari, ada tulisan meja. Ini Pak mejanya. Itu meja apa bukan? Bukan. Itu tulisan meja. Jadi kita harus bedakan mana yang disembah, mana yang bernama. Ya. Kalau nyembah Allah hukumnya syirik. Ya, karena Allah itu nama. Nama itu sebutan. Ya. Yang disebut nama, yang diingat, yang punya nama. Maka seringkali kita lupa karena yang kita ingat nama. Ingat kepada Allah, sering lupa. Kenapa? Yang diingat nama. Ya. Coba ingat yang punya nama. Insya Allah nggak lupa-lupa. Ya. Kalau yang saya ingat Haji Suryadi itu nama. Kalau saya lagi makan, ngapain ingat-ingat Pak Haji Suryadi? Kalau saya lagi bekerja misalnya, enggak, saya nggak ingat-ingat dia. Tapi begitu orang sebut Haji Suryadi, oh tahulah saya. Langsung ingat. Orang sebut Haji Suryadi, oh, ingat saya. Apa yang saya ingat? Yang saya tahu tentang Haji Suryadi. Terbayang orangnya ganteng. Kebayang. Nah kalau yang begitu nggak pernah lupa nggak? Tapi kalau Suryadinya itu jarang-jarang saya sebut. Ya. Kalau nggak perlu-perlu amat nggak mau saya sebut. Tapi begitu orang sebut Pak Haji Suryadi, nah tahulah saya. Nah tahunya itu yang nggak pernah lupa. Ya. Tapi kalau nama itu seringkali kita lupa. Kalau nama itu sebutan, Allah sebutan. Ini kalau kita disuruh oleh Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Nah, kita disuruh menyembah Tuhan kita. Tuhanmu, wahai manusia, ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Sekarang kita sudah menyembah Tuhan kita apa belum? Udah ketemu belum sama Tuhan kita itu? Kalau belum ketemu gimana menyembahnya? Ya. Nah, ketemu dulu, Pak. Makanya saya katakan jangan menyembah Allah. Artinya jangan menyembah nama Allah itu. Yang disembah justru yang bernama Allah itu, yang punya nama. Itu yang disembah. Dan itu yang disuruh oleh Allah. Sembah Tuhanmu, Tuhanmu. Ya, kita kan punya Tuhan masing-masing.
Ya, ya Tuhanmu itu yang kau sembah. Makanya kalau kita berdoa itu, ya Allah ya Tuhanku. Nanti Pak Haji Suryadi berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Masing-masing kita punya Tuhan. Mintalah sama Tuhannya masing-masing. Cuman bukan berarti Tuhan itu banyak. La ilaha illallah. Kalau saya ambil contoh ini, neon ini kan banyak. Ya, ada berapa macam itu, berapa biji itu neon. Ada mic juga. Tapi lampu yang berbagai macam ini, yang banyak ini, bersama mic ini, dia cuma hidupnya pakai setrum. Lampu sebelah sini ada 4 ini pakai setrum, sana pakai setrum, itu pakai setrum, ada AC lagi, AC itu pakai setrum, mic ini hidup pakai setrum. Kira-kira setrum yang ada di mic ini sama apa beda dengan setrum yang ada di lampu itu? Sama apa beda dengan yang ada di AC? Sama. Cuman kalau mic ini mati, dia nggak pernah nanya, wahai setrumnya lampu, enggak. Wahai setrumnya AC, enggak. Yang dia tanya, wahai setrumku, kata si mikrofon ini. Dia nggak pernah tanya, mana setrumnya lampu, mana setrumnya AC, enggak. Setrumku. Ini mikrofon yang ngomong, wahai setrumku. Nanti kalau AC mati, wahai setrumku. Kalau lampu mati, wahai setrumku, kata si lampu itu. Cuma setrum yang ada di lampu, yang ada di AC, yang ada di mikrofon sama. Setrum yang ada di Bandar Lampung dengan yang ada di Jakarta sama. Setrum yang ada di Indonesia dengan ada di Mekah sama. Setrum seluruh dunia sama. Makanya satu. Setrumnya cuma satu. Ada. Matahari itu cuma satu, Pak. Cuman sinarnya meliputi alam. Jadi sinar matahari yang meliputi alam bukan matahari. Ya. Tetapi sinar matahari tidak berpisah dengan mataharinya. Kalau sinar matahari itu masuk ke rumah masing-masing, masing-masing kita punya rumah, banyak mataharinya. Bukan mataharinya yang banyak, sinarnya masuk ke rumah kita. Sinar matahari yang masuk ke rumah kita tentu sama dengan sinar matahari yang masuk ke rumah tetangga sebelah. Sinar matahari yang masuk ke rumah tetangga sebelah sama pula dengan sinar matahari yang masuk rumah beda kampung. Sama. Nah, masalahnya kita sudah tahu belum dengan sinar matahari yang ada di rumah kita masing-masing? Jangan kita hanya tahu kata-kata matahari, tapi kita tidak paham mana yang disebut matahari. Kita tahu kata-kata nama Allah, tapi kita sendiri belum ketemu Allah. Yang Allah katakan, wahai manusia, kamu sembahlah Tuhanmu. Nah, masalahnya kitanya sudah kenal belum sama Tuhan kita itu? Sudah pernah ketemu belum sama Tuhan kita itu? Kalau kita kenal aja belum, apalagi ketemu, bagaimana menyembahnya? Nah, ini tolong kita pikirkan bersama. Ya. Ya, itulah yang kita kaji dalam ilmu tauhid. Ya, jadi jangan kita berputar-putar di nama sebutan, Allah sebutan. Maka Allah itu punya banyak nama yang disebut Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, itu nama dia semua itu.
Panggillah namanya itu sesuai dengan permintaan kita. Ya. Allahumma ya qadil hajat, yang memenuhi kebutuhan kita. Allahumma ya kafiyal muhimmat, namanya Allah. Wahai ya Allah yang memenuhi kebutuhan, wahai ya Allah yang mengabulkan segala hajat. Ya. Namanya Al-Ghaffar, ya, yang Maha Pengampun. Itu gelar atau nama yang dilekatkan kepada yang mengampuni. Yang mengampuni itu ya namanya Allah tadi. Itu satu, Pak. Jadi artinya kita sebut nama, ingat yang punya nama. Bagaimana mungkin kita akan ingat kepada yang punya nama kalau kita belum pernah ketemu sama yang punya nama? Nah, akhirnya kita ikut-ikutan. Ya, Allah kata orang, Allah pula kata kita. Nyembah Allah kata orang, nyembah Allah pula kata kita. Tapi kita sendiri nggak paham yang bernama Allah itu di mana. Nah, maka kadang-kadang terombang-ambing kita. Ya, Allah itu duduk di kursi di langit yang ketujuh. Kalau jam 2 malam baru turun dia ke bumi. Nah, kebayang kita kayak makhluk begitu. Ya. Duduk di kursi, udah bermisal itu, berumpama, apalagi ditempatkan di langit yang ketujuh lagi. Ya, sedangkan Allah itu sendiri laisa kamitslihi syai'un, tak bermisal, tidak dapat diumpamakan dengan sesuatu apapun juga. Itu tidak bermisal. Kalau sudah duduk di kursi, nah udah bermisal itu. Sama dengan kita duduk di kursi begini, itu bermisal. Maha suci Allah dari bermisal. Allah tidak ada yang nyerupai, tidak ada yang menyamai. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak satu pun yang menyerupai atau yang menyamainya. Nah, disinilah pentingnya kita untuk mengetahui itu. Mencari Allah itu di mana? Ya. Mencari Allah itu jangan mencari Allah di luar diri. Kalau mencari Allah di luar diri kita nggak bakal ketemu, malah tersesat jauh. Keliling dunia cari Allah nggak bakal ketemu. Ya. Kenapa nggak ketemu? Karena Allah itu tak bertempat. Ya, maka disebutkan dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Kenapa kok bisa dikatakan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan? Karena kalau kita sudah menempatkan satu posisi, berarti dia sudah tidak ada di posisi lain. Allah ada di atas, berarti nggak ada di bawah. Allah ada sebelah kanan, berarti nggak ada sebelah kiri. Padahal Allah itu ada di atas, ada di bawah, ada di kiri, ada di kanan, ada di muka, ada di belakang, ada di luar, ada di dalam. Inilah yang disebut muhitul lil alamin, meliputi alam. Ya. Nah, karena dia meliputi alam, maka kita tidak bisa menempatkan kepada satu posisi, di atas atau di bawah, di kiri atau di kanan, di luar atau di dalam, di muka atau di belakang. Nah, sebab kalau kita sudah tempatkan pada satu posisi, berarti tidak ada di posisi yang lain. Makanya Allah itu disebut muhitul lil alamin, meliputi alam. Ya. Siapa yang meliputi alam itu? Namanya Allah, nama. Mana alam? Yang disebut alam itu ma siwallah. Nah, selain Allah itu namanya alam. Sorga itu alam, neraka itu alam, bumi, langit, bulan, bintang, matahari itu alam semua. Malaikat, jin, ya kan?
manusia, binatang, tumbuhan, itu alam semua itu. Jadi yang disebut dengan alam itu selain Allah namanya alam. Alam itu apa? Alamat, tanda. Tanda adanya Allah, ini alam ini. Makanya alam itu disebut tanda. Ya. Tandanya adanya Allah, tanda Allah berkuasa, itu lihatlah alam ini. Nah, melihat alam itu banyak, ya maka kita tidak perlu kita melihat secara keseluruhan. Pening pula kita jadinya. Ada. Kita bicara langit, udah pernah tak pergi ke langit? Belum. Ada. Kita bicara bintang, matahari, udah pernah pegang bintang belum? Belum. Nah, karena itu alam yang kita pahami yang kecil-kecil dulu, Pak. Maka para ulama tasawuf membagi alam itu kepada dua. Ada yang disebut alam shaghir, ada yang disebut alam kabir. Kalau alam kabir, alam terkembang. Nah, ini alam kabir. Bumi, langit, bulan, bintang, matahari, surga, neraka, aras, kursi, itu alam semua. Itu alam kabir. Nah, karena begitu besar, begitu banyak, tidak mungkin akal kita akan kejangkau. Maka supaya memudahkan kita dalam memahaminya, para ulama tasawuf membaginya kepada alam shaghir. Nah, kaji sajalah yang alam shaghir supaya gampang. Ya. Mana alam shaghir? Diri kita ini disebut alam shaghir. Diri kita manusia ini alam shaghir. Kalau istilah saya miniatur alam kabir. Jadi diri kita manusia ini disebut miniatur alam kabir. Ya. Kenapa disebut miniatur alam kabir? Karena seluruh apa yang ada di alam kabir secara hakikat ada di diri kita ini. Surga ada di sini, neraka pun ada di sini. Bumi, langit, bulan, bintang, matahari ada di sini. Malaikat, iblis ada juga. Kan manusia itu kadang-kadang jadi malaikat, kadang jadi iblis. Ada. Karena memang ada di situ. Ada. Ada diri kita nih. Kajilah diri kita ini supaya kita cepat paham. Nah, mengkaji diri itu penting. Nah, supaya kita mengerti mana yang Allah, yang disebut Allah itu, gitu. Ya. Supaya kita jangan hanya tahu di nama, gitu. Kalau hanya sekedar tahu di nama, tapi tidak tahu siapa yang punya nama, akhirnya kita menyembah nama. Siapa orang menyembah nama, hukumnya syirik. Ya, yang disembahnya nama. Yang kita sembah itu zat yang bernama Allah. Cuman kadang-kadang manusia ini Bapak Ibu menggantungkan keyakinannya kepada apa yang dia pahami. Ya. Dia paham bahwa matahari itu katakanlah berkuasa karena dia bisa menyinari alam ini. Maka dia bertuhanlah sama matahari. Kadang-kadang yang dipahaminya duit. Ya, kalau nggak ada duit nggak bisa apa-apa. Kalau ada duit baru bisa apa-apa. Kadang-kadang kelihatan dari jalannya aja. Kalau duitnya banyak gagah kelihatannya. Tapi ketika nggak ada duit letai-letai. Ya, jalannya aja sudah nggak karuan gitu. Kenapa kalau mas mana nggak ada duit? Lagi buntu. Masya Allah, gitu ya. Jadi seolah-olah Tuhan itu duit itu, gitu. Bertuhan sama duit. Kadang-kadang bertuhan sama atasan kita. Bertuhan sama pekerjaan kita. Masya Allah, maka banyak yang dianggap manusia Tuhan, yang dianggap dia punya kuasa. Ya.
Maka dijelaskan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tak ada yang kuasa. Ya. Jadi kalau kita bicara la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yang kita bayangkan Tuhan itu ya yang dia hidup, yang dia kuasa, yang dia melihat, yang dia mendengar, yang dia punya kehendak. Nah, kadang-kadang kita ya itu tadi nggak bisa apa-apa kalau nggak ada duit. Sehingga seolah-olah manusia ini tujuan hidup itu cari duit gitu. Seolah-olah begitu. Maka kalau ada Tuhan itu dua, mungkin duit itu Tuhan yang kedua. Gitu. Karena itu orang manusia ini berlomba-lomba cari duit. Ya. Cuman kadang-kadang triliunan duit tersimpan di rumah, cuma yang bersangkutan nggak bisa memanfaatkan. Duitnya banyak, tapi makan ini tidak boleh, makan ini tak boleh, mau jalan aja nggak bisa. Kira-kira ada manfaatnya nggak duit banyak? Nggak ada manfaatnya lagi, ya. Makan rendang tak boleh lagi, makan goreng ayam nggak boleh lagi. Masih mendingan makan yang begitu, makan nasi tak boleh. Nah, akhirnya dia apa? Banyak duit tapi tidak bisa memanfaatkan. Maka saya bilang, tidak penting banyak duit, tidak usah, capek ngitung aja. Yang penting apa yang dimaukan ada. Itu aja cukup lah. Kepingin beli mobil ada duitnya. Kepingin beli rumah ada duitnya. Kepingin ke Jakarta ada duit, ke Mekah ada, ya udah gitu aja lah. Banyak duit cuman nggak bisa manfaatkan. Maka sebenarnya nggak penting banyak duit. Maka kalau Bapak Ibu mau ke Mekah, nggak usah minta sama Allah, ya Allah berilah saya duit yang banyak agar saya bisa menunaikan ibadah haji. Nggak penting, Pak. Ya Allah berilah saya jalan untuk bisa berangkat ke tanah suci. Udah gitu aja. Bagaimana jalannya terserah Allah nanti. Ya, apa dibawa sama kawan misalnya, mau kemana? Saya kepingin betul ke Mekah, tapi nggak ada duit. Ya udah berangkat bareng saya. Ya udah berangkat kita. Ya, jadi yang penting adanya. Kita kembali kepada pokok persoalan. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu itu? Namanya Allah. Nah sekarang sudah ketemu belum dengan Tuhanmu itu? Di mana kau temui Tuhanmu itu? Di dirimu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu kenapa kau tidak temui? Nah temui dulu. Nah sekarang kita coba menemui Tuhan kita itu dalam diri kita itu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, diri kita ini itu ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir namanya jasmani, yang batin namanya ruhani. Dua. Jadi ada jasmani, ada ruhani. Kalau kaji kita yang sudah-sudah, diri ini saya bilang ada 4 dimensi. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Ya. Nah kalau hati itu sentral, maka disebut rumah Allah, Baitullah. Ya, itu sentral, katanya. Tinggal lagi tubuh, nyawa, dan rahasia. Kalau kita melihat dari luar, ini melihat dari luar, ada tubuh kita. Begitu kita lihat tubuhnya, bisa melihat, bisa ada kupingnya, ada telinganya, ada kaki, ada tangannya. Cukup anggotanya. Ya. Cuman kita lihat lagi, ada mayat. Mayat itu masih ada mata, masih ada telinga, masih ada tangan, masih ada kaki, masih ada mulut. Nah ini yang satu ini sama,
ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinganya. Cuman bedanya yang sudah jadi mayat mulutnya sudah tak ngomong, matanya sudah tak melihat, telinga sudah tak mendengar, kaki tak bisa jalan. Ini udah jadi mayat. Yang satu ini belum jadi mayat. Matanya masih ngomong, masih melihat, telinganya masih mendengar, mulutnya masih ngomong, kakinya masih berjalan. Oh, beda. Kenapa terjadi perbedaan? Karena yang satu ini masih ada ruhnya, yang satu lagi tidak ada ruhnya. Oh, kalau begitu yang hidup itu bukan tubuhnya ini. Yang mendengar itu bukan telinga. Yang melihat itu bukan mata. Yang berjalan bukan kaki. Kenapa kok begitu? Nyatanya mayat masih ada kaki tapi tak bisa jalan. Mata masih ada tapi tak bisa melihat. Telinga masih ada tapi tak bisa mendengar. Nah, yang satu ini masih ada ruhnya. Dia bisa melihat, matanya melihat, telinganya mendengar, mulutnya ngomong, kakinya jalan. Oh, kalau begitu yang melihat itu bukan mata, yang mendengar itu bukan telinga, yang ngomong itu bukan mulut. Nah, siapa yang ngomong? Ruhnya. Siapa yang melihat? Ruhnya. Siapa yang mendengar? Ruhnya. Oh, jadi kalau begitu si jasad ini sebenarnya tidak punya kemampuan apa-apa. Si jasad ini. Dia bisa melihat, matanya bisa melihat karena ada ruh. Telinga bisa mendengar karena ada ruh. Mulut bisa ngomong karena ada ruh. Nah, rupanya ruh itulah yang hidup itu. Ya. Namanya hayat. Dengan adanya hayat, dengan adanya ruh, ini yang pokok, Pak. Ya. Adanya hayat, hayat itu kan ruh itulah. Nyawa pada kita. Kita sebut nyawa. Sebenarnya ruh itulah. Kalau dia menghidupkan namanya nyawa, kalau dia punya kemauan nafsu namanya, ketika dia membedakan akal namanya, ketika dia memaham hati namanya, ketika dia melihat basar namanya, ketika dia mendengar sama namanya, ketika dia bergerak iradat namanya, ketika dia punya kemampuan kodrat namanya. Ruh itulah. Oh, kalau begitu berarti ruh ini, ruh itu Pak siapa? Nyawa. Dengan adanya nyawa itu maka muncullah sifat-sifat yang lain. Ya, ada nyawa maka mata bisa melihat, ada nyawa maka telinga bisa mendengar, ada nyawa mulut bisa ngomong, ada nyawa kaki bisa melangkah. Kalau begitu ya nyawa itu yang berkuasa, ruh itu yang berkuasa, bukan tubuh lagi. Kalau ruh itu yang berkuasa, emangnya ruh itu siapa? Nah, kita kembali lagi. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan urusan ruh Tuhanku, urusan Tuhanku. Oh, kalau begitu bicara ruh artinya bicara tentang hakikat ketuhanan. Sebab apa? Sebab ruh itu sebenarnya tidak hidup. Ruh itu tidak mendengar, ruh itu tidak melihat. Yang hidup itu rahasia. Rahasia diri kita itu yang hidup. Yang melihat itu bukan ruh, tapi rahasia diri kita itu. Yang mendengar itu bukan telinga, tapi rahasia diri kita. Nah, rahasia itu siapa? Al-insan sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasia aku. Aku itu ya rahasianya manusia itu. Nah, kalau begitu ya ada Tuhan itu di diri kita inilah. Ya. Aku itu ya rahasianya manusia itu, kata Allah gitu. Nah, kalau begitu, nah kita lihat lagi dari dalam. Kalau tadi kita lihat dari luar. Rahasia, ini rahasia inilah yang punya kuasa ini sebenarnya.
Rahasia inilah yang hidup, rahasia itulah yang kuasa, rahasia itu yang kehendak, rahasia itu yang melihat mendengar. Tapi yang namanya rahasia apa? Tolong disebutkan rahasia itu siapa? Ya kalau saya sebutkan ya bukan rahasia lagi namanya. Ya rahasia itu nggak boleh disebut dan tak bisa disebut. Kayak apa bentuknya rahasia? Ya nggak berbentuk, namanya rahasia. Gimana menyebutnya rahasia? Tolong Buya disebutkan siapa rahasia itu. Ya kalau saya sebutkan, ya bukan rahasia namanya. Ini rahasia. Ya nggak bisa disebut, ini namanya rahasia. Salah saya kalau saya sebutkan. Nah rahasia itu tak bisa dilihat. Dia tidak berbentuk. Dia tidak bertempat. Itu rahasia. Rahasia itu siapa? Ya aku itulah, kata Allah. Cuma untuk melihat adanya rahasia tadi, maka Allah menampakkan dirinya pada ruh kita. Jadi ruh kita itu penampakan adanya rahasia. Itulah yang disebut diri rahasia namanya. Ruh kita itu diri rahasia. Ruh kita bukan Allah, bukan, tapi penampakan. Ruh kita nggak kelihatan. Yang kelihatan jasad. Maka jasad ini penampakan daripada ruh. Nah, itu kan. Untuk mengetahui apa kelakuan ruh kita, lihatlah kelakuan jasad. Jadi kita melihat kelakuan jasad itu kelakuan ruh. Karena ruh tidak punya kemampuan secara mutlak, maka yang berkelakuan itu rahasia. Rahasia menampakkan diri pada ruh, ruh menampakkan diri pada jasad. Jadi sebenarnya yang berkuasa itu ya rahasia itu. Maka disebut la ilaha illallah. Tak ada yang nyata, tak ada yang tampak kecuali Allah. Maka disebut la ilaha illallah, bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau sudah sampai ke tingkat ini, Pak. Kalau masih di syariat, ya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, masih panjang uraya itu. Kalau sudah masuk ke alam hakikat, la ilaha illallah, maksudnya Pak, tak ada yang nyata selain Allah. Tak ada yang tampak selain Allah. Nah, lalu kemudian berarti apa? Jasad ini menyatakan adanya ruh, ruh menyatakan adanya rahasia. Nah, penyatanya rahasia, rahasia itu siapa tadi? Allah. Untuk menyatakan rahasia itu ruh, ruh itu siapa itu? Ana abal arwah wa Adam abal bashar. Saya ini, kata Rasul, bapak semua ruh. Adam itu bapak semua tubuh. Oh, kalau begitu ruh itu Muhammad namanya. Jadi Muhammad itu siapa itu? Muhammad itu penampakan daripada Allah. Maka disebutlah sifat Allah. Ibarat gula itu penampakan manis. Ya, gula itu bukan manis, tapi penampakan manis ya gula. Gitu. Maka bisa disebut gula itu sifatnya manis, manis itu zatnya gula. Nah, itu. Maka disebutlah Muhammad itu sifat Allah, Allah itu zatnya Muhammad. Gitu. Lagi-lagi saya tamsilkan ibarat kapas dengan benang. Kapas dipintal menjadi benang. Setelah dia jadi benang, alamnya berbeda. Karena alamnya sudah berbeda, namanya pun berubah. Jangan disebut kapas lagi, benang namanya. Padahal sebenarnya benang dia kapas itulah. Takkan ada benang tanpa kapas.
Benang disulam menjadi kain, alamnya sudah berbeda, namanya juga berubah. Jangan disebut benang lagi karena sudah jadi kain. Pada sebenarnya kain itu ya benang itulah. Benang itu ya kapas itulah. Kalau begitu apa? Ya kain itu ya kapas begitu. Cuman si kain ini sombong. Mentang-mentang sudah lebar, nggak ngaku kapas lagi, dia nggak ngaku benang lagi. Gua ini kain. Kata bukan benang. Nah inilah kesombongan si kain itu sampai dia tidak mengerti apa fungsi benang. Itulah kita. Sudah jadi manusia seperti ini sombong. Nggak ngaku lagi kalau kita ini penampakan daripada Allah begitu. Maka kita ini sebenarnya manusia ini apa? Alat peraganya Allah. Cuman kita tidak sadar itu. Yang kita sadari kita punya kuasa. Yang kita sadari kita hidup. Yang kita sadari kita ini melihat, kita ini mendengar. Kita lupa kalau yang hidup itu Allah, kalau yang mendengar itu Allah. Ini kesombongan kita ini yang membuat tenggelam di lautan dunia. Ya. Makanya Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut. Serahkan lagi apa yang sudah kami berikan padamu itu kami pinjamkan. Bukan milik kamu itu, kami pinjamkan. Hayatmu itu hidup aku. Mendengarnya kamu itu samanya aku. Melihatnya kamu itu basornya aku. Itu aku pinjamkan. Sekarang balikkan sebelum kematianmu datang. Ini enggak dikasih pinjaman serasa memiliki gitu. Nah disitulah kelirunya kita. Ya. Dipinjamin malah dijual sama dia. Masya Allah. Gitu. Ngaku-ngaku kita kuasa, kita yang hebat, kita berilmu. Padahal itu ilmu aku itu kata Allah. Nah di situ Bapak Ibu yang saya hormati, artinya ternyata tubuh ini bisa hidup karena ada ruh. Ruh itu bisa hidup dengan adanya rahasia. Nah kalau begitu siapa yang kuasa itu ya rahasia. Tubuh tak kuasa, ruh pun tak kuasa. Inilah yang disebut menyembah Allah. Mempersembahkan tubuh yang kasar kepada tubuh yang halus. Mempersembahkan tubuh yang halus kepada rahasia. Kalau tubuh yang kasar ini sudah dipersembahkan kepada tubuh yang halus, berarti tubuh yang kasar sudah enggak ada. Dianggap sudah enggak ada. Yang ada adalah tubuh yang halus. Kalau tubuh yang halus itu pun dipersembahkan kepada rahasia, tubuh yang halus pun tak ada. Yang ada rahasia. Nah makanya lagi-lagi kalimatnya la ilaha illallah. Cuman lagi-lagi saya katakan yang disebut Allah itu nama. Yang kita pahami justru yang punya nama. Jangan menyembah nama, Pak. Kalau menyembah nama malah syirik. Ya. Yang kita sembah itu zat yang bernama Allah. Di mana dia? Jangan dicari di luar, carilah di diri sendiri. Ya itu tadi, ya kan? Rahasia menghidupkan nyawa, nyawa menghidupkan tubuh. Tubuh tak kuasa, yang kuasa ruh, ruh tak kuasa, yang kuasa rahasia. Oh, rahasia itulah. Nah, temuilah itu. Bagaimana cara menemuinya? Nah, bertemu dengan Tuhan kita. Ya. Bertemu paham. Bertemu keyakinan. Maka saya katakan bertemu nur iman dengan nur ma'rifat. Nah baru bertemu Tuhan ya kan? Jadi bertemu paham, ngerti kita. Sebab Tuhan itu, Allah itu yang bernama Allah itu nggak bisa ditunjuk dengan jari, Pak. Disebut dalam ilmu tasawuf Allah itu atau yang bernama Allah tadi dekat tidak berhampiran, jauh tidak berantara. Awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Nah gitu. Dekat tidak berhampiran, jauh tidak berantara. Kapan kita jauh dari Allah?
ketika kita lupa. Kapan kita dekat dengan Allah? Ketika kita ingat. Itu satu langkah, Pak. Jadi kita ingat kepada Allah, tanda dekat. Kita lupa dengan tanda jauh. Nah, sudah paham kita sampai di situ, naikkan lagi setingkat lagi. Yang ingat itu siapa? Ya Allah itu sendiri yang ingat itu. Kita nggak bisa ingat, enggak. Ya kan? Yang ingat itu ya dia. Dia ingat dirinya sendiri. Maka disebutlah az-zakir wal mazkur. Yang mengingat itu ya dia yang diingat. Nah, ini kalau sudah bisa kita paham seperti, berarti kita ini betul-betul nggak ada sama sekali. Ya. Nah, barulah disebut dia yang mengingat, dia yang diingat. Dia yang menyembah, dia yang disembah. Kenapa? Karena kita tidak punya alatnya untuk nyembah, Pak. Pakai apa kita nyembah? Ya, katakanlah sholat, berdiri kita pakai kodratnya Allah, tahu kita ilmunya Allah, mendengar kita samanya Allah, melihat kita basarnya Allah. Yang punya kita mana? Nggak ada. Kok bisanya kita yang mengatakan kita yang berbuat? Maka disebutlah al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah ya satu itulah. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah, dikasih paham sama Allah, sehingga betul-betul kita mengenal Tuhan kita itu. Bukan hanya tahu nama, tapi tahu siapa yang punya nama. Yang kata Allah, sembahlah Tuhanmu. Ya, jangan nyembah Tuhan lain. Ya, sembah Tuhanmu sendiri. Ya, siapa namanya? Namanya Allah. Di mana? Di dirimu. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk sama kita. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu yang terbatas, ya saya akhiri dulu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian kajian yang dapat kita simak pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan guru kita Bapak Buya Rusfi menjadi manfaat, menambah keimanan, dan menguatkan langkah kita dalam beribadah kepada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.